Tuh, kemarin kita sudah membahas tentang route atau routing. Nah, sekarang kita akan membahas yang tidak kalah pentingnya, yaitu view. Apa itu view? Kalau view itu semacam tampilan ya. Contohnya ini ke route, get. Kita menjalankan dulu nih, misalkan PHP Artisan search, lalu kita, nah ini yang dinamakan dengan view. Jadi sebelum masuk ke route, biasanya sih dari controller ke route, biasanya dari controller. Ini, nah dari controller masuk ke model nih, model ini, lalu masuk ke route, lalu masuk ke view, masuk ke route, lalu masuk ke view. Nah di view ini yang ini. Nah, misalkan kita taruhlah kita akan membuat view sendiri, misalkan kita membuat folder mahasiswa, lalu dalam folder mahasiswa kita akan, jangan mahasiswa deh, ke universitas. Ini mahasiswa blade php. Nah kalau di Laravel harus pakai .blade.php, jadi nggak langsung .php gitu. Bukan PHP biasa, ini pakai framework. Nah lalu kita buat view bongbongan deh, misalkan kan ini halaman mahasiswa gitu ya. Kan halaman siswa. Lalu kita pergi ke route, route nih. Nah ini route, get function universitas. Ini nama foldernya universitas, lalu blade php. Ini nama filenya siswa. Nah berarti ini kita akan menampilkan data di folder universitas, terus masuk ke file yang namanya mahasiswa. Ini kan yang ini. Nah ini, dan URL-nya kita lihat URL-nya. Nah URL-nya berarti di sini universitas di mahasiswa. Nah lalu kita jalankan dulu nih. Ini defaultnya universitas, lalu siswa. Sintak error katanya. Universitas mahasiswa. Ini kurang titik koma. Mahasiswa, universitas mahasiswa. Coba di folder views. Salah, ini salah penamaan. Universitas. Nah
Oke, kita ini dulu, universitas uni universitas mahasiswa. Universitas mahasiswa kita dulu, universitas. Oh, ini belum di save. Ini harus dulu deh, copy dulu. Sini di ini. Nah, ini mahasiswa Blade PHP. Lalu kita bukan dulu universitas PHP, universitas mahasiswa Blade PHP. Coba kita lihat di rootnya. Oh, ini. Nah, kita bisa penulis saja nih. Nah, halaman mahasiswa. Nah, jadi view ini adalah untuk menampilkan halaman web. Misalkan kita ingin mengirim data dari route ke view, gimana nih caranya? Kan gini, berarti kan kita akan mengirim array asosiatif, misalkan name ya, kan dibiarin gitu. Nah, ini kita pakai array asosiatif, lalu kita ambil datanya ke view universitas nih. Nah, lalu kita ini bikin hari pindah ini, lalu kita panggil di ini name. Bisa kita pakai OL. Lalu kita pindahkan ke atas nih, lalu kita pakai li. Coba kita jalankan. Nah, tuh Ibin Arifin, kita pindahkan ke tengah ya, text align center. Arifin. Oke, atau kita mengirim beberapa data. Misalkan kita akan mengirim data, misalkan array gitu ya, array mahasiswa gitu, kan Pipin Arifin pin Zainal Arifin Soleh misalkan. Lalu kita di sini bisa pakai method chaining. Ini namanya method chaining. Lalu di sini kita kirim array mahasiswa.
Lalu di mahasiswa blade ini kita apa ya, kita ambil datanya, misalkan ini kan array mahasiswa indeks 0, 1, 2. Kan mahasiswa 0 kan 0 1, 2. Kita jalankan lagi. Nah tuh, bin Arifin, Jisan Arifin, Abdul Soleh. Itulah ini cara mengirim data ke view dari routing ke view dengan metode chaining, atau bisa juga pakai template engine, misalkan nih seperti ini, misalkan siswa 0, misalnya mahasiswa kan 0, coba kita jalankan dulu, baru enggak? Nah enggak kan, ini namanya Blade Template Engine. Jadi nggak usah nulis tag PHP. Ini yang dimaksud dengan Blade Template Engine. Kenapa nama filenya mahasiswa.blade.php? Karena emang ini pakai template engine, jadi nggak berantakan gitu. Di sini siswa 1, siswa 2. Oke, kita reload, hasilnya sama aja ya. Oh ini ada yang salah, ini salah penulisan mahasiswa. Nah ini seperti ini. Nah ini cara kita mengirim data dari route ke view. Atau misalkan kita punya ini nih, misalkan ini kan URL-nya universitas/mahasiswa. Kalau misalkan nulisnya universitas dong tuh ya, akan not found. Nah kita bisa membuat URL, ketika URL tidak ditemukan maka akan menampilkan pesan yang terserah kita pesan apa, seperti apa itu, dengan namanya root fallback. Sekarang gini, root fallback misalkan ini function misalkan data tidak ditemukan. Ketika URL-nya nggak ada gitu, maka datanya akan data ini akan ditampilkan. Contohnya untuk error katanya, ini kurang 3 koma. Kita pakai H1 aja biar gede. Kan data
balikin. Data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Ini ketika URL-nya tidak ada gitu, atau kita salah mengetikkan URL. Nih, data tidak ditemukan. Ini dengan yang dinamakan dengan route fallback. Ini mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana cara menampilkan view dan bagaimana cara mengirim data dari route ke view, dan kita sedikit menggunakan Blade Template Engine. Ini mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau misalkan ada yang kurang paham, videonya bisa diulang-ulang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.